Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menguras air radiator untuk motor Yamaha NMAX New maupun NMAX All ya. Nah oke, pertama-tama kita sediakan kunci 8 yang panjang, kita lepas baut yang ada di bagian blok piston bawah ini ya. Harus menggunakan kunci soknya yang panjang, tidak bisa menggunakan kunci ring ataupun kunci sok yang pendek. Kemudian untuk cover radiatornya kita lepaskan dulu ya, karena ini untuk cover radiatornya menggunakan variasi jadinya lebih mudah. Nah setelah kita lepaskan bautnya di bagian blok piston, kita lepas tutup radiatornya menggunakan kunci L8. Jadi kalau misalkan teman-teman masih standaran cover radiatornya, cukup buka menggunakan kunci 8T ya. Nah setelah kita lepas tutupnya, air radiator pun sudah turun ya. Sediakan wadah aja yang bersih. Kemudian di bagian radiator kita lepas juga pembuangannya ya, menggunakan obeng plus PH3. Nah seperti ini di bawah ya, kita lepas. Nah keluar juga ya di bagian radiatornya. Kemudian teman-teman sediakan sedotan ya, ataupun selang yang panjang bisa kalau teman-teman nggak punya sedotan. Kemudian tinggal kita lepas di bagian tangki cadangan ataupun reservoir tank. Kita lepas dulu alas kaki, kemudian tutupnya kita lepaskan, kemudian tutup tangkinya yang karet kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan selang tangki cadangan yang ada di bagian radiator. Untuk lebih mudah proses pengurasannya, kita sedot dari sini aja, bisa juga dari tangki cadangannya, tapi itu kurang maksimal. Kalau misalkan kita sedot dari sini, air radiator yang ada di tangki cadangan bisa terkuras habis ya. Nah gunakan sedotan, bisa juga teman-teman menggunakan selang ya, disedot pakai mulut bisa, tapi harus berhati-hati ya, nantinya terminum. Nah kurang lebih ada berapa ini ya, tuh 3 kali sedot itu udah habis ya teman-teman, karena di bagian tangki cadangan itu cuman sedikit. Nah jadi untuk pergantian ini pada umumnya itu 10.000 km, tapi saya anjurkan 15.000 km juga tidak apa-apa untuk melakukan pergantian air radiator ini. Kita pasangkan lagi selangnya seperti semula, kita lap sisa-sisa air radiatornya, kemudian pasangkan bautnya di bagian radiator, ada o-ringnya ya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya, jangan terlalu keras karena ini medianya plastik ya, takutnya selek nantinya. Ada o-ringnya juga. Kemudian setelah pengencangan ini kita pasang baut yang ada di bagian blok piston juga. Perhatikan juga ada ring aluminiumnya ya, untuk mencegah kebocoran. Kemudian tinggal kita masukkan seperti ini, dan usahakan kita lihat juga ya untuk dudukan bautnya supaya tidak terjadi miring. Nah kita perhatikan, kemudian kita kencangkan juga secukupnya. Kalau pakai kunci torsi 10 Nm ya teman-teman. Nah kemudian tinggal kita isi air radiatornya. Boleh menggunakan Yamaha, iPhone, apa sajalah, yang penting air radiator, tapi gunakan yang berkualitas. Misalkan standarannya dari Honda bisa, dari Yamaha bisa, mau yang merek lain boleh-boleh saja, yang penting air radiator. Kita isi, kemudian motornya sambil kita hidupkan supaya bisa bersirkulasi seperti itu ya. Sambil kita tunggu hangat, suhu mencapai 70 derajat supaya mengalir seperti ini ya. Nah ini sampai penuh kan, nanti juga kalau udah hangat dia bakalan meninggi airnya ya. Airnya bakalan meninggi. Nah setelah meninggi seperti ini, kita kan mau pasang tutupnya, kita sedot lagi nih, sedot ya, supaya tidak terbuang sia-sia. Sedot aja ya teman-teman. Setelah surut air radiatornya di bagian tutupnya ini, tinggal kita pasang lagi bautnya. Nah seperti ini tutupnya ya, tutupnya tuh, itu juga masih terbuang sedikit, tinggal kita kencangkan. Dan cara pengencangannya juga harus diatur, harus sampai mentok di bagian pembatasnya, ada pembatas. Jadi kalau udah mentok, udah nggak usah dipaksain, karena itu udah cuma segitu aja pengencangannya. Jadi ini tidak butuh kekencangan, cuman butuh pengepasan saja. Nah setelah ini tinggal kita lap saja, bersihkan ya, bersihkan, disemprot boleh, dielap-lap boleh. Kemudian tinggal kita isi di bagian tangki cadangan ataupun reservoir tankinya. Boleh kita isi sampai penuh, boleh, nanti juga terbuang sendiri ya, terbuang sendiri. Jadi nggak perlu ragu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau sampai penuh seperti ini, cukup di atas
ataupun di tengah-tengah upper dan lower. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Kemudian kalau misalkan terlalu berlebihan seperti ini, tinggal kita sedot lagi. Kalau ada sedotan kan mudah, tinggal kita lap, kita pasang lagi. Tutup karetnya harus pas ya, harus tertutup semua. Kalau misalkan tidak tertutup semua, maka tidak akan berfungsi dengan baik untuk tangki cadangannya, karena tangki cadangan itu fungsinya ke vakuuman juga ya, jadi harus tertutup. Kita pasangkan lagi. Nah teman-teman bisa lihat di bawah, ini air radiatornya. Jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.